Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daifullah Firdaus dari kelas 2D TMPP, Prodi D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang, dengan NIM 19412300008. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat benda kerja milling dengan program CNC menggunakan software Mastercam X5. Baik, langsung saja kita buka software Mastercam X5. Kita klik 2 kali, kemudian kita jalan-jalan. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu mengubah satuan menjadi milimeter dengan cara klik setting, kemudian configuration, kemudian kita ubah menjadi ukuran metris pada lembaran ini. Untuk yang atas ini biasanya untuk ukuran inci. Di sini saya akan menggunakan ukuran metris atau milimeter. Kita klik, kemudian kita centang. Selanjutnya yaitu mengubah tampilan warna background pada Mastercam X5 ini dengan cara klik setting, configuration, kemudian klik color, kemudian graphic background color. Kita pilih warna sesuai yang kita inginkan. Kita coba dulu, kita ubah menjadi warna, dan kita centang. Nah, warnanya sudah berubah. Tapi untuk pada umumnya saya akan menggunakan warna background biru agar memudahkan tampilannya. Kita klik biru, kemudian centang. Sudah berubah menjadi warna biru lagi. Kemudian atur pandangan menjadi pandangan atas dengan cara klik kanan, kemudian pilih top untuk pandangan atas. Untuk memunculkan titik koordinat ini, kita perlukan klik F9. Kita klik F9, maka muncul titik koordinat seperti ini. Selanjutnya, bisa kita mulai menggambar benda kerja pada kuadran 1. Di sini saya akan menggambar sesuai dengan tutorial pada makalah yang telah kami buat bersama kelompok. Itu gambarnya seperti berikut. Tutorial menggambarnya sudah ada pada makalah yang telah kami buat. Baik, bisa kita mulai menggambar. Yang pertama, bisa kita buat persegi panjang dengan ukuran 100 mm kali 80 mm. Kita klik rectangle, kemudian tempatkan pada titik pusat koordinat. Kita atur ukurannya 100 kali 80 mm. Selanjutnya kita buat persegi panjang yang kedua dengan ukuran 95 mm kali 75 mm. Untuk titik koordinat awalnya yaitu 2,5, 2,5. Kita klik rectangle, kita klik spasi, kita buat titik awal koordinatnya.
2,5, 2,5. Enter. Selanjutnya atur ukuran persegi panjang tersebut. 95 kali 75 mm. Enter. Kemudian gambar persegi panjang yang ketiga, yaitu dengan ukuran 90 mm kali 70 mm. Untuk titik koordinat awalnya yaitu 5,5. Kita tentukan titik koordinatnya dulu, kita klik spasi dan tentukan koordinatnya 5,5. Selanjutnya atur ukuran persegi panjang 90 kali 70 mm. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat rectangular shape dengan cara kita pilih rectangular shape, kemudian kita atur titik koordinatnya yaitu 20,65. Kemudian kita atur besar ukuran rectangular shape-nya yaitu 20 kali 10 mm. Untuk radiusnya 2,5 dan untuk kemiringan derajatnya yaitu 10 derajat. Kita menggunakan titik tengah, maka muncullah seperti ini. Dan kita tambahkan. Selanjutnya kita buat rectangular shape yang kedua dengan titik koordinat yaitu 80,65. Untuk ukurannya yaitu sama seperti tadi, 20 kali 10 mm dengan radius sama 2,5, tapi dengan kemiringan derajat yang berbeda. Kali ini kemiringan derajatnya minus 10 derajat. Kita menggunakan titik tengah, maka muncullah seperti ini. Kita klik centang. Kemudian kita akan membuat lingkaran berdiameter 10 mm sejumlah 3 dengan cara kita pilih create the circle center point, kemudian kita tentukan titik koordinat. Yang pertama yaitu 25,50 dengan diameter 10 mm, tapi maka muncul seperti ini. Kemudian kita buat, sebelumnya kita tambahkan dulu. Selanjutnya kita buat lingkaran yang kedua pada titik koordinat 50,50 dengan diameter yang sama yaitu 10 mm. Dan kita tambahkan muncul seperti ini. Kita buat selanjutnya lingkaran yang ketiga dengan diameter yang sama dengan koordinat 75,50 dengan diameter yang sama 10 mm. Kita klik, maka muncullah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran berdiameter lebih kecil tepat pada tengah lingkaran berdiameter 10 mm yang telah kita buat sebelumnya. Dengan cara kita klik drag circle center point, kemudian kita tentukan titik koordinatnya terlebih dahulu. Yang pertama dengan koordinat 25,50. Sebelumnya ini
Kita tambahkan terlebih dahulu. Kita buat koordinatnya 25,50 dengan diameter 6,8. Jadi maka muncul lingkaran berdiameter lebih kecil tepat pada tengah lingkaran berdiameter 10 mm yang sebelumnya kita buat. Selanjutnya kita buat lingkaran berdiameter 6,8 dengan koordinat 50. Sebelumnya kita tambahkan dulu. Kita buat lingkaran 6,8 dengan koordinat 50,50 diameter 6,8. Kemudian kita tambahkan dulu. Kita buat lingkaran yang ketiga, koordinat 75,50 dan diameter 6,8. Lalu kita tambahkan. Jika lingkaran diameter 10 mm dan 6,8 mm. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat gambar atau kita membuat bagian yang ini. Dan cara kita buat terlebih dahulu point posisinya. Kita klik, kita pilih create position point. Tentukan terlebih dahulu koordinatnya, yaitu yang pertama 30,30. Enter. Kemudian kita buat kembali create point position dengan koordinat 70,30. Enter. Maka muncul koordinat yang kedua. Selanjutnya koordinatnya yaitu 30,45. Kemudian koordinat 70,45. Muncul titik koordinat. Selanjutnya membuat radius 50 mm menggunakan up and point untuk menghubungkan poin koordinat 30,30 dan 70,30, poin koordinat 30,45 dan 70,45. Dengan cara kita klik create arc and point. Kemudian kita yang pertama menghubungkan poin koordinat 30,30 dan 70,30. Kita atur koordinatnya, kita atur radiusnya yaitu 50 mm. Maka jadilah radius seperti ini. Selanjutnya poin koordinat 30,45 dan 70,45 dengan radius yang sama yaitu 50. Kemudian hubungkan koordinat ini dengan create line and point. Maka selanjutnya tinggal membuat filletnya.
maaf, kita buat fillet entities dengan radius 5 mm untuk membuat fillet pada bagian yang ini. Kemudian fillet pada bagian pojok kanan atas dan pojok kiri atas. Pada bagian ini dengan langkah seperti sebelumnya, yaitu kita klik fillet pada menu wireframe, fillet entities, kemudian klik dua garis yang bersinggungan. Setelah jadi filletnya sudah kita centang. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat arc and point dengan radius 40 mm pada koordinat awal 5,20 dan koordinat kedua 10,5. Kemudian arc and point yang bagian kanan yaitu radius yang sama 40 mm pada koordinat awal 90,5 dan koordinat kedua 95,20. Untuk gambar hasilnya nanti seperti ini. Dengan cara itu kita pilih arc and point pada menu wireframe, tentukan endpointnya, titik awal koordinatnya, itu yang pertama 5,20, kemudian 10,5, dengan radius yaitu 40 mm. Kemudian kita buat arc and point sebelah kanan dengan titik koordinat 90,5 dan 95,20. Dengan radius yang sama yaitu 40 mm. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat bagian yang ini dengan cara kita klik line and point, tentukan terlebih dahulu koordinatnya yaitu 35,5 dengan kemiringan derajat 65 derajat. Kita buat sepanjang dengan panjang terserah, dan kemiringan 65 derajat. Hanya kita buat line and point yang kedua yaitu dengan koordinat 65,5 dengan panjang terserah sembarang, dengan kemiringan 115 derajat. Kemudian kita buat fillet dari perpotongan garis ini dengan radius 13 mm. Kita klik fillet entities, kemudian klik dua garis yang bersinggungan dengan radius 13 mm.
Kemudian frame line, ada garis yang tidak digunakan, dengan cara klik frame, kemudian pilih divide dan klik garis yang tidak digunakan. Kita login pada garis yang tidak digunakan. Sudah selesai. Selanjutnya, membuat chamfer pada bagian pojok dari gambar persegi yang kedua, yaitu dengan cara klik chamfer entities pada menu wireframe, kemudian klik garis pojok-pojok yang berpotongan pada persegi panjang yang kedua. Untuk ukurannya yaitu 5 kali 45 derajat. Kita klik garis yang berpotongan pada persegi panjang yang kedua. Maka selesailah kita pada langkah menggambar benda kerja untuk CNC Mini. Untuk selanjutnya, yaitu masuk pada langkah mengatur parameter pemesinan pada Mastercam. Untuk parameternya sendiri yaitu telah dihitung terlebih dahulu pada makalah, itu seperti berikut, saya jelaskan. Yang pertama yaitu setting pahat 5 mm. Yang pertama, sesuaikan spesifikasi pahat sesuai dengan katalog. Di sini kita menggunakan katalog Mitsubishi Material. Nah, yang kedua yaitu dari katalog Mitsubishi Material tersebut, maka dapat dimasukkan dalam parameter mesin CNC sebagai berikut. Untuk pahat 5 mm, itu holdernya 25, holder diameternya 50 mm, seng diameternya 8 mm, dan untuk diameter pahatnya yaitu 5 mm dengan groove 8 mm dengan soldernya 15 mm. Untuk overall pahatnya yaitu 60 mm. Kemudian cari di katalog untuk bahan aluminium. Dari katalog diketahui sebagaimana, yaitu putaran spindlenya atau N 1200 rpm untuk pahat 5 mm tersebut, bit rate-nya 420 mm per menit, setting speed-nya yaitu 50,24 meter per menit, dan untuk number of loops-nya yaitu 4, bit per tooth-nya 0,03, long rate-nya 210 mm per menit, dan retract rate-nya 840 mm per menit. Tinggal kita masukkan pada parameter pahat 5 mm. Selanjutnya yaitu setting pahat 10 mm atau N-mill 10 mm. Sama seperti yang pahat 5 mm tadi, sesuaikan spesifikasi pahat sesuai dengan katalog Mitsubishi Material. Dari katalog tersebut dapat dimasukkan dalam parameter mesin CNC sebagai berikut. Untuk pahat 10 mm yaitu holdernya 25 mm, holder diameternya 50 mm, seng diameternya 10 mm, dan untuk pahatnya yaitu 10 mm dengan float 16 mm dengan soldernya 25 mm,
dan untuk overall pahatnya yaitu 75 mm. Kemudian dari di katalog untuk bahan aluminium, dari katalog dapat diketahui sebagaimana untuk pahat 10 mm yaitu diketahui putaran spindlenya 1800 rpm, sedangkan bit rate-nya 500 mm per menit, cutting speed-nya 56,52 meter per menit, number of load-nya 4, bit per tooth-nya atau FZ-nya yaitu 0,06, lung rate-nya 250 mm per menit, retract rate-nya 1000 mm per menit, hingga dapat dimasukkan pada parameter pahat 10 mm. Selanjutnya setting pahat 20 mm atau end-mill 20 mm. Sama seperti sebelumnya, yaitu sesuaikan spesifikasi pahatnya sesuai dengan katalog Mitsubishi Material. Dari katalog tersebut kemudian dimasukkan ke dalam parameter mesin CNC. Untuk pahat 25 mm, holdernya yaitu 25 mm, holder diameternya 50 mm, seng diameternya 20 mm, dan diameter pahatnya 20 mm, sehingga loop-nya 32 mm dan soldernya 45 mm. Untuk overall pahatnya yaitu panjang seluruh pahatnya yaitu 115 mm. Kemudian cari di katalog untuk bahan aluminium. Dari katalog diketahui sebagaimana pahat 20 mm memiliki putaran spindle 960 rpm, bit rate-nya 350 mm per menit, cutting speed-nya 60,28 meter per menit, number of load-nya 4, bit per tooth-nya atau FZ-nya yaitu 0,09, lung rate-nya 175 mm per menit, dan retract rate-nya yaitu 750 mm per menit. Tinggal kita masukkan pada parameter pahat 20 mm. Kemudian setting pahat drilling 6,8 mm. Untuk drillingnya kita melihat pada tabel drilling karbit. Sesuaikan spesifikasi pahat sesuai dengan katalog Mitsubishi materialnya, yaitu seperti ini. Katalognya seperti ini, dan kemudian tinggal dimasukkan pada parameter mesin CNC. Maka sebagaimana hasilnya, holder untuk drilling 6,8 mm yaitu 25 mm panjang holdernya dengan holder diameternya 50 mm, sedangkan seng diameternya 7 mm, dan untuk diameter drillingnya sendiri yaitu 6,8 mm dengan tip angle 140 derajat, dan floatnya 14,8, sedangkan soldernya 35,2 mm. Untuk overall pahatnya yaitu 75,2 mm. Kemudian cari di katalog untuk bahan aluminium. Dari katalog ini diketahui drilling 6,8 mm akan diatur dengan putaran spindle 3500 rpm dengan bit rate-nya yaitu 525 mm per menit, cutting speed-nya 54,95 meter per menit, number of load-nya yaitu 2, bit per tooth-nya 0,08, lung rate-nya 262,5 mm per menit, dan sedangkan bit rate-nya yaitu 1050 mm per menit. Kemudian dari parameter yang telah dihitung tersebut dimasukkan pada parameter drilling 6,8 mm.
Selanjutnya yaitu setting pahat 10 mm atau pahat countersink ini maksudnya. Pahat countersink 10 mm. Sesuaikan spesifikasi pahat sesuai dengan katalog Mitsubishi material seperti ini katalognya. Kemudian dari katalog tersebut dimasukkan dalam parameter mesin CNC, maka sebagai berikut. Untuk holdernya yaitu 25 mm, panjang holdernya 25 mm, dan holder diameternya 50 mm, sedangkan seng diameternya yaitu 10 mm. Untuk diameter dari countersink-nya ini 0,5 mm dengan taper angle 45 derajat, sedangkan outside diameternya atau countersink untuk diameter luar ini yaitu 10 mm dengan float 4,75, sedangkan soldernya 4,75 mm juga. Untuk overall pahatnya yaitu 70 mm panjangan seluruhan. Kemudian cari di katalog untuk bahan aluminium. Dari katalog diketahui sebagaimana pahat tersebut akan diatur memiliki putaran spindle 3200 rpm dengan bit rate-nya 190 mm per menit. Untuk cutting speed-nya sendiri yaitu 100,48 meter per menit, number of loop-nya yaitu 2, sedangkan bit per tooth-nya atau FZ yaitu 0,03, long rate-nya 95 mm per menit, dan retract rate-nya yaitu 380 mm per menit. Kemudian kita masukkan parameter yang sudah dihitung tadi ke dalam parameter countersink-nya yaitu countersink 10 mm, tinggal dimasukkan. Kemudian dari semua ini tadi, maka langkah selanjutnya yaitu tinggal melakukan langkah-langkah tersebut dalam program Mastercam 75. Yang pertama-tama kita atur terlebih dahulu mesin type-nya yaitu milling default, kemudian klik tanda plus ini, kita atur terlebih dahulu stock setup, kemudian ubah parameter stock setup-nya sebagai berikut. Untuk fix-nya yaitu 50 mm, B-nya 40 mm, dengan Z-nya kita gunakan 0. Kemudian untuk ukuran dari benda kerja sendiri yaitu 80 kali 100 kali 50 mm. Lalu klik centang. Untuk memunculkan tampilan isometriknya, kita klik kanan, kemudian pilih isometrik. Maka muncullah seperti ini benda kerjanya. Kemudian atur pahat sesuai perhitungan tool yang telah dihitung sebelumnya pada makalah. Kita klik toolpad, kemudian tool manager, kita centang filter aktif dan klik filter, kemudian klik 2 kali pahat end mill,
Lalu pilih diameter pahat yang akan digunakan, yaitu diameter 5 mm, 10 mm, dan 20 mm. Kita pilih diameter 5 mm, 10 mm, dan 20 mm. Kemudian klik 2 kali pada pahat end mill plate 5 mm hingga muncul tampilan sebagai berikut. Atur bentuk dan parameter pahat sesuai perhitungan yang telah dilakukan hingga didapatkan hasil sebagai berikut. Kita atur pahatnya, untuk diameternya 5 mm, sedangkan bootnya yaitu 8 mm, dan soldernya 15 mm, overallnya 60 mm. Sedangkan untuk seng diameternya yaitu 8 mm. Kemudian kita atur parameternya. Untuk rock nya yaitu 0, rock stepnya 0, finish stepnya 0, finish stepnya 0. Kemudian diameter offset numbernya yaitu 214, length offset numbernya 214, kemudian bit rate-nya yaitu 420, long rate-nya 210, track rate-nya 840, spindle speed-nya 3200, number of load-nya 4, untuk metal cutting speed-nya yaitu 50,24. Untuk feet per tooth-nya yaitu 0,03. Spindle rotation-nya yaitu kita menggunakan clockwise atau searah jarum jam. Jika sudah, maka klik centang. Kemudian klik 2 kali pada end mill plate 10 mm, atur sesuai dengan perhitungan. Untuk diameter pahatnya yaitu 10 mm, sedangkan bootnya 16 mm, 16 mm, sedangkan soldernya yaitu 25 mm. Untuk yang ini tetap. Kemudian kita atur parameternya, XY stepnya 0, Z stepnya 0, ini XY stepnya 0, ini Z stepnya 0. Kemudian untuk diameter offset number yaitu 219, length offset number 219, sedangkan bit rate-nya 500, long rate-nya 250, track rate-nya yaitu 1000, sedangkan spindle speed-nya yaitu 1800, number of load-nya 4, cutting speed-nya 56,62, sedangkan feet per tooth-nya yaitu 0,06. Kita menggunakan spindle rotation clockwise.
Jika sudah, klik centang. Sedangkan untuk materialnya yaitu kita menggunakan HSS. Jika sudah, klik centang. Kemudian selanjutnya klik 2 kali pada baut end mill flat 20 mm. Kita atur bautnya untuk diameternya 20 mm, loadnya 32 mm, soldernya 45 mm, dengan overallnya yaitu 115 mm. Yang ini tetap. Kemudian atur parameternya sama seperti tadi, rock exit stepnya 0, rock Z stepnya 0, finish stepnya 0, finish Z stepnya 0. Kemudian diameter offset numbernya yaitu 229, length offset numbernya 229. Kemudian bitrate-nya yaitu 350, long rate-nya 175, retract rate-nya yaitu 750, spindle speed-nya kita gunakan 960, number of load-nya 4, cutting speed-nya 60,28. Sedangkan feet per tooth-nya yaitu 0,09. Untuk spindle speed-nya tetap sama clockwise, dan materialnya kita gunakan HSS. Jika sudah, klik centang. Untuk selanjutnya kita pilih bahan chamfer mill, kita klik filter, kemudian kita klik chamfer mill. Ini kita gunakan dulu, maka centang. Pilih bahan chamfer mill-nya yang berdiameter 10 mm, klik 2 kali, kemudian klik 2 kali bahan chamfer mill 10 mm di atas ini, kemudian atur sesuai dengan parameter. Untuk diameter yang ini kita gunakan 0,5 mm, sedangkan untuk outside diameternya kita gunakan tetap 10 mm. Kemudian taper angle-nya 45, load-nya kita gunakan 4,75, sedangkan soldernya kita gunakan 4,75. Untuk overallnya kita gunakan 70 mm. Selanjutnya atur parameter, gunakan diameter offset numbernya 252, offset numbernya 252. Untuk bitrate-nya kita gunakan 190, sedangkan long rate-nya 55, retract rate-nya 180, spindle speed-nya kita gunakan 120. Untuk number of load-nya 2, cutting speed-nya kita gunakan 100,48, sedangkan feet per tooth-nya 0,03. Spindle rotation-nya tetap sama clockwise. Untuk materialnya HSS. Jika sudah, kita centang. Kemudian kita cari untuk bahan drillnya. Kita klik 2 kali pada bahan drill.
kita cari drill yang berukuran 6,8 mm. Ini kita klik 2 kali, kemudian klik 2 kali lagi pada tabel yang atas ini untuk drill 6,8. Kemudian kita atur bentuk dan parameternya. Untuk diameternya yaitu 6,8 mm, flutnya kita gunakan 14,8 mm, sedangkan soldernya kita gunakan 35,2 mm, overallnya 5,2, sedangkan seng diameternya 7 mm. Untuk holder diameter sama holdernya tetap. Kemudian untuk tip angle-nya kita gunakan 140 derajat. Sudah kemudian kita atur parameternya. Untuk parameternya ini tetap. Kemudian bitrate-nya kita gunakan 525, long rate-nya 262,5, sedangkan untuk retract rate-nya yaitu 1050. Spindle speed-nya kita gunakan 3500, number of load-nya 2, setting speed-nya kita gunakan 54,59. Untuk bit per revolution-nya kita gunakan 0,08. Untuk spindle rotation-nya sama clockwise, sedangkan materialnya kita gunakan karbit. Sudah kita centang. Kita centang lagi. Pengerjaan pertama yaitu facing. Kita klik toolpad, kemudian pilih face, kita namai dengan nama saya sendiri. Kita centang. Untuk depth-nya yaitu min 2 mm. Jika sudah, maka kita centang. Kemudian dapat kita tampilkan terlebih dahulu hasilnya, yaitu seperti berikut. Baik, program berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya yaitu pengerjaan kontur. Kita klik toolpad, kemudian kontur, kita klik chain, selanjutnya kita pilih garis terluar dari benda kerja yang akan kita kontur. Jika sudah, centang, kita pilih kontur dengan toolnya yaitu end mill flat berdiameter 10 mm. Holdernya yaitu kita gunakan ke B3S4 1000. Kita tambahkan. Selanjutnya kita atur depth of cut-nya. Kita gunakan depth of cut yaitu measure option-nya yaitu kita gunakan 1 mm, finish cut-nya 1, kemudian finish depth-nya 0,2. Sudah, kita tambahkan. Kemudian atur lead in out-nya.
centang pada use entry point, enter on first debit card online, kemudian override bitrate-nya kita gunakan 190, sedangkan maju start of konturnya length kita ganti tetap 75, dan selanjutnya centang pada use exit point, untuk length ini kita ganti menjadi 20, radiusnya kita ganti 20 juga, kemudian override bitrate-nya 190, kemudian ini kita ganti jadi 15, seperti ini juga sama, kita ganti 15. Jika sudah, maka kita tambahkan. Selanjutnya menaktifkan backdrop, kita aktifkan multi passes. Multi passes-nya number of-nya kita gunakan 4, sedangkan spacing-nya 2, kemudian finish number-nya 1 dengan spacing 0,5. Mesin finish passes app-nya kita gunakan dengan. Jika sudah, maka tambahkan. Kemudian atur linking parameter, kita ubah semuanya menjadi absolute. Untuk retract-nya tetap, retract plan-nya tetap, yang kita ubah yaitu depth, kita ubah menjadi -7. Sudah, maka kita centang. Kemudian kita lihat terlebih dahulu hasilnya. Jadi kita centang. Selanjutnya kita lakukan pengerjaan kontur yang kedua. Kita klik toolbar, kontur, change, kita pilih bagian terluar dari benda kerja yang akan kita kontur. Klik, sudah, maka centang. Kita klik kontur, toolnya kita gunakan sama seperti tadi, angle breadth diameter 10 mm, foldernya tetap sama yaitu B3S4 1000, kemudian depth card-nya sama seperti tadi, in out-nya tetap sama, backdrop-nya sama, kita matikan. Multi passes-nya yang kita rubah yaitu untuk multi passes-nya number row-nya kita ganti menjadi 2, spacing-nya tetap 2, finish number-nya kita ganti jadi 2, spacing-nya tetap sama 0,5. Jika sudah, maka centang. Kemudian kita rubah linking parameternya. Yang kita rubah yaitu depth-nya kita rubah menjadi -12. Jika sudah, maka centang. Kita tampilkan terlebih dahulu hasilnya.
hasilnya seperti pada yang ditampilkan tersebut. Kita centang. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan pocket. Kita klik toolpad, pocket, kemudian chain. Kemudian pilih garis terluar dari bagian yang akan dilakukan pocket. Kita pilih ini. Kemudian kita centang. Kita pilih pocket. Untuk toolnya kita pilih anvil blade berdiameter 5 mm. Sedangkan holdernya kita gunakan B2E4. Kalau di sini tidak ada, berarti kita buka library-nya dulu. Buka library-nya. Untuk holdernya B2E4 500 ini jadinya. Maka kita tambahkan. Kemudian kita atur cut parameternya, aktifkan rogging, kita pilih cutting metodenya, kita gunakan morph spiral. Sedangkan untuk entry motionnya kita gunakan helix. Selanjutnya aktifkan finishing, kita rubah pasesnya menjadi 2, spacingnya 0,2. Kemudian aktifkan depth of cut-nya. Untuk depth of cut-nya, max drop-nya kita gunakan 1 mm, finish cut-nya 1 mm, sedangkan finish step-nya kita gunakan 0,2. Jika sudah, maka kita tambahkan. Untuk sebelumnya, pastikan terlebih dahulu lead in out-nya dan backdrop-nya mati atau dinonaktifkan. Kemudian atur linking parameternya, kita rubah semuanya menjadi absolut. Untuk retract-nya sama tetap, untuk backplane-nya tetap, yang kita rubah yaitu depth-nya. Kita rubah menjadi -7. Jika sudah, maka kita centang. Kita tampilkan hasilnya terlebih dahulu. Seperti itulah hasilnya. Selanjutnya kita centang. Selanjutnya yaitu pengerjaan pocket kedua dan ketiga, yang mana cara pengerjaannya sama dengan pocket pertama. Yang membedakan hanyalah pada setting chainingnya. Untuk chaining pocket kedua, yang terlebih dahulu kita lakukan itu toolpad, kita pilih pocket, kemudian kita pilih chain. Maaf, sebelumnya ini kita rubah dulu menjadi pandangan atas top. Kita pilih chain,
Kemudian kita pilih bagian terluar dari bagian yang akan kita lakukan pocket. Kita pilih yang bagian ini terlebih dahulu. Jika sudah, maka centang sama seperti tadi. Kita pilih pocket, toolnya yaitu diameter 5 mm, ambil flat, kemudian holdernya tetap D2 E4 500, kemudian cut parameternya. Untuk roggingnya sama, warp spiral, entry motionnya sama yaitu helix, kemudian finishingnya tetap sama, let in out nya kita matikan, take off nya sama seperti yang pertama tadi, laptop nya kita nonaktifkan, linking parameternya yaitu sama, kita gunakan -7. Jika sudah, maka centang. Selanjutnya kita akan melakukan pocket pada bagian yang ketiga ini. Full pad, kita pilih pocket, kemudian chain, kita pilih bagian terluar dari benda atau dari bagian yang akan kita lakukan pocket. Jika sudah, maka centang. Untuk parameter-parameternya yaitu sama dengan pocket yang pertama. Kita pilih pocket, toolnya yaitu sama, diameter 5 mm, handle flat, kemudian holdernya sama, B2E4 500, kemudian cut parameter, roggingnya yaitu warp spiral sama, kemudian entry motionnya sama seperti yang tadi, helix. Untuk finishingnya sama, nonaktifkan let in out, break override-nya sama seperti yang pertama tadi, kemudian break drop-nya dinonaktifkan, kemudian linking parameternya yang sama juga sih, linking parameternya yaitu -7. Jika sudah, maka kita centang. Selanjutnya kita perlihatkan terlebih dahulu hasilnya. Kurang lebih seperti itu nanti hasilnya. Jika sudah, maka kita centang. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu pengerjaan drill. Langsung saja kita klik toolpad, kemudian drill, maka muncul menu drill point position. Kemudian kita pilih ketiga titik pusat yang akan dilakukan pengerjaan drilling, yaitu titik ini, dan yang kedua titik ini, yang ketiga titik. Jika sudah, maka klik centang. Kita pilih drill, kemudian toolnya yaitu drill tadi yang telah kita atur terlebih dahulu parameternya, yaitu drill dengan diameter 6,8 mm. Selanjutnya kita tambahkan, kemudian holdernya. Untuk holdernya kita menggunakan B3E4 500. Kita open library dulu, kita buka BT35, kita centang, kemudian B3E4 500. Untuk di sini ada B3E4 500, kemudian kita tambahkan. Lalu pada menu linking parameter, depth-nya yaitu kita rubah. Sebelumnya kita rubah dulu menjadi absolute. Untuk depth-nya kita rubah menjadi -12, dikarenakan kedalaman drilling yaitu 10 mm.
sebelumnya yaitu cut parameternya dinonaktifkan. Jika sudah, maka centang. Kita perlihatkan hasilnya. Terlalu cepat. Hasilnya yaitu seperti ini. Baik, hasilnya berjalan dengan lancar. Kita centang. Kemudian ini langkah yang selanjutnya, yaitu langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir yaitu proses atau pengerjaan chamfer. Langsung saja kita lakukan pengerjaan chamfer. Kita pilih toolpad, kita pilih drill, kemudian kita pilih point position atau drill point positionnya seperti tadi. Kita pilih ketiganya. Jika sudah, maka klik centang. Kemudian pilih drill, kemudian toolnya kita menggunakan chamfer mill diameter 10 dengan derajat kemiringannya 45 derajat. Sudah, maka centang. Kemudian holdernya menggunakan B24500. Kita open library dulu, kita pilih BT30, kemudian centang, kita pilih B24500. Sudah, maka kita tambahkan. Kemudian untuk cut parameternya nonaktifkan. Kemudian linking parameternya, untuk linking parameter depth-nya kita rubah menjadi minus 3,6. Karena kedalaman drilling adalah 1,6 mm. Jika sudah, maka klik centang. Kita perlihatkan terlebih dahulu hasilnya. Untuk hasilnya yaitu seperti berikut. Jalan dengan lancar, kita klik centang. Berikutnya akan saya tampilkan hasil simulasi pembuatan benda kerja tersebut menggunakan Mastercam ini. Saya tampilkan mulai dari awal prosesnya. Kita klik toolpad group, kemudian kita jalankan dari mulai awal casing, contour, pocket, drilling, hingga yang terakhir yaitu chamfer.
selesai seperti itu hasilnya. Untuk tadi yang bagian terakhir terlalu cepat kayaknya, saya nggak bisa lagi, harus dari awal. Seperti itulah hasilnya, hasil benda kerjanya. Kita klik centang, kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu memunculkan G-code. Untuk memunculkan G-code-nya yaitu klik tanda D1 pada menu Operation Manager, klik D1, kemudian akan muncul menu Post Processing, lalu klik centang. Selanjutnya simpan G-code pada komputer Anda atau komputer kita masing-masing. Ini saya akan menyimpannya. Saya akan menyimpan di sini. Klik centang, tunggu sampai prosesnya berjalan, maka G-code bisa kita tampilkan yaitu seperti ini. Jika diperlukan, bisa G-code ini bisa di copy kemudian dipindah ke file Word atau ke PDF. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga tutorial atau langkah-langkah ini bermanfaat bagi Anda semua. Mohon maaf jika banyak kekurangan, karena sejatinya kekurangan milik manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.